Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Betsaida! Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan."
Shalom saudara, hari ini kita akan mempelajari Matius 11 ayat 2-19, Yesus dan Yohanes Pembaptis, disadur dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan. Herodes memenjarakan Yohanes karena telah berani menegur atau mencela kelakuan menyimpang Herodes yang menikah dengan iparnya. Saat Yohanes dipenjara, ia mulai bimbang apakah Yesus adalah benar-benar Mesias atau bukan. Lalu ia menyuruh murid-muridnya mengkonfirmasi hal tersebut pada Yesus. Yesus menjawab keraguan Yohanes dengan menunjuk pada mujizat-mujizat yang dilakukannya dan kepeduliannya kepada orang miskin. Disampaikan kabar baik tentang kerajaan sorga. Jadi saudara, saat kita ragu-ragu akan banyak hal dalam kehidupan, datang pada Yesus, jangan tinggalkan Dia. Minta Tuhan Yesus meneguhkan iman kita. Ketika Yesus mengatakan atau menilai tentang Yohanes, Yesus menganggap bahwa Yohanes adalah seorang yang benar, pengkhotbah yang tidak mau berkompromi dengan dosa, tegas menyatakan kebenaran, seorang yang setia pada Allah dan firman Tuhan, sekalipun harus kehilangan nyawanya. Ayat 11, Yohanes dapat menggenapi dan memenuhi maksud Allah bagi dirinya, karena melalui pelayanan Yohanes banyak orang bertobat dan memberi diri dibaptis dan menanti-nantikan Mesias. Tapi di dalam kerajaan Allah yang akan datang, semua anggotanya akan mempunyai warisan rohani yang lebih besar daripada Yohanes, karena mereka telah melihat dan mengenal Yesus dan karyanya yang sudah selesai tuntas di kayu salib. Yohanes bukan Elia, tapi ia seperti Elia, berani menghadapi dosa dan kesesatan dan menunjukkan pada banyak orang tentang jalan menuju keselamatan. Yesus mengecam sikap orang yang selalu menilai negatif semua tindakannya. Yesus menantang orang yang hidup egosentris, tidak peduli pada orang lain. Ayat 20-24. Kota Tirus, Sidon, dan Sodom adalah kota-kota kuno yang terkenal kejahatannya dan telah dimusnahkan oleh Allah. Orang yang tinggal di Betsaida, Korazim, dan Kapernaum telah melihat Yesus dan banyak karya-karyanya, tapi mereka keras kepala, tidak mau bertobat. Dan Yesus berkata bahwa seandainya orang-orang yang tinggal di Tirus, Sidon, dan Sodom melihat Yesus dan karya-karyanya, pasti mereka akan bertobat. Jadi orang-orang yang tinggal di Betsaida, Korazim, dan Kapernaum yang tidak mau percaya, tidak mau bertobat, mereka pasti akan menerima hukuman lebih berat daripada orang-orang yang tinggal di Tirus, Sidon, dan Sodom. Pada hari penghakiman, setiap orang tidak dapat berdalih jika tidak mau bertobat dan percaya Yesus, karena firman Tuhan atau Injil sudah disampaikan sampai ke seluruh bumi. Ayat 25-28, Yesus menyebut dua jenis manusia, yaitu yang pertama yang menganggap dirinya bijak, pandai, atau orang sombong, dan yang kedua orang yang menganggap dirinya kecil dalam tanda kutip, rendah hati, terbuka menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mana saya dan saudara? Kuk adalah gandar kayu yang berat, biasanya dipasang di tengkuk lembu jantan untuk dapat mengatur geraknya, membebaninya untuk dapat bekerja keras. Undangan Yesus yang begitu manis yaitu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini ditujukan pada semua orang yang banyak menanggung persoalan kehidupan dan beban dosa. Mari datang pada Yesus, beri hati kepadanya, jadi hambanya, taati petunjuknya. Yesus dapat memberikan perhentian, kedamaian, dan petunjuk dalam kehidupan. Segala pencobaan hidup dapat ditanggung dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Yesus mau menyertai senantiasa. Datanglah pada Yesus di dalam doa dengan keyakinan, karena Yesus adalah sahabat yang paling baik
Ia juga adalah penasehat yang ajaib. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua.